Titik pengambilan sampel parameter kimia sampah. Pengambilan sampel sampah cair organik dan anorganik mengacu pada SNI 6989.58.2/2008. Titik pengambilan sampel sampah cair atau lindi. Lokasi pengambilan sampel pemeriksaan kualitas kimia pada sampah cair atau lindi adalah sekitar timbulan sampah yang akan diperiksa. Sedangkan pengambilan sampah cair dapat diambil air lindi pada kolam lindi atau pada genangan air di sekitar sampah tersebut. Namun, data yang diperoleh dari lokasi pemantauan dan titik pengambilan harus dapat menggambarkan kualitas air limbah yang akan disalurkan ke perairan penerima. Pemilihan lokasi dan titik pengambilan sampel air limbah ini bertujuan untuk: yang pertama ialah mengetahui efisiensi proses pengolahan lindi. Caranya adalah dengan mengambil sampel dari kolam lindi sebelum masuk ke pipa atau saluran gabungan yang menuju ke instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Pengambilan sampel di lokasi ini untuk mengetahui karakteristik limbah yang ada. Yang kedua ialah mengevaluasi efisiensi dari IPAL. Titik pengambilan sampel dimulai pada inlet dan keluar pada outlet IPAL dan memperhatikan waktu retensi atau waktu pengambilan sampel pada saat proses pengolahan berjalan. Adapun alat dan bahan yang digunakan sebagai berikut: botol oksigen volume 250 ml, botol plastik polietilen atau sejenisnya volume 500 ml, pengawet sampel sesuai yang diperlukan, formulir pengambilan sampel, kertas label, ice pack atau dry ice, termos es untuk mendinginkan contoh, dan toolbox. Yang ketiga yaitu prosedur pengambilan sampel secara kimia pada sampah cair atau lindi. Tahap pengambilan sampah dalam bentuk cair secara kimia dilakukan dengan cara sebagai berikut. A. Yaitu menyiapkan wadah sampel atau botol oksigen atau botol Winkler dan botol plastik. Yang B. Membilas botol oksigen dan botol plastik serta tutupnya dengan sampel yang akan dianalisa sebanyak 3 kali. Nah, tujuan pembilasan dengan air sampel pada wadah agar menghomogenisasi dan menghindari pengenceran pada wadah yang akan kita gunakan untuk pengambilan sampel. C. Membuang air pembilas. D. Mengambil sampel sesuai titik sampling dan memasukkannya ke dalam wadah yang sesuai peruntukan analisis. Yang E. Memasukkan sampel limbah cair yang akan diperiksa ke botol oksigen atau botol Winkler yang sudah dibilas tadi hingga penuh. F. Apabila menambahkan pengawet dalam sampel cair, dilakukan dengan mengisi sampel cair ke dalam wadah botol plastik volume 500 ml sebanyak 3/4 dari isi botol dan meneteskan zat pengawet yang diperlukan sebanyak 3 tetes dalam sampel cair. Untuk jenis pemeriksaan logam diberi pengawet H2SO4 pekat, sedangkan untuk jenis pemeriksaan nitrogen diberi pengawet toluol. G. Mengamankan sampel serta wadah dengan memasukkan ke dalam cooling box untuk mencegah adanya perubahan yang diakibatkan oleh kegiatan organisme. H. Mengisi formulir pengambilan sampel. Dan terakhir, membawa sampel ke laboratorium untuk dianalisa dengan selang waktu. Yang selanjutnya, B. Pengambilan sampel sampah padat organik dan anorganik yang mengacu pada SNI 1964/1994. Yang pertama, lokasi. Lokasi pengambilan contoh timbulan sampah dibagi menjadi 2 kelompok utama, yaitu A. Perumahan yang terdiri dari 1. Permanen pendapatan tinggi, yang kedua semi permanen pendapatan sedang, dan yang ketiga non permanen pendapatan rendah. Kemudian B. Non perumahan yang terdiri dari 1. Toko, 2. Kantor, 3. Sekolah, 4. Pasar, 5. Jalan, 6. Hotel, 7. Restoran, rumah makan, dan yang ke-8 fasilitas umum lainnya. Pengambilan contoh sampah dilakukan di sumber masing-masing perumahan dan non-perumahan. Yang kedua, alat dan bahan. Yang pertama,
alat pengambil contoh berupa kantong plastik dengan volume 40 liter. Yang kedua, perlengkapan berupa alat pemindah seperti sekop, sarung tangan, dan kantong plastik. Dan yang ketiga, formulir pengambilan sampel. Keempat, kertas label. Yang kelima, coolbox. Dan yang keenam, toolbox. Prosedur kerja pengambilan sampel padat sampah. Yang pertama ini ada cara pengambilan dan pengukuran contoh dari lokasi perumahan, non-perumahan, dan pasar, jalan, hotel, restoran, dan fasilitas umum lainnya. Metode pengambilan dan pengukuran contoh timbulan dan komposisi sampah perkotaan ini didasarkan dari SNI 193964-1994. Contoh timbulan sampah yaitu sampah yang berada di lokasi pengambilan dan dipilih untuk diukur volume dan ditimbang beratnya, serta dilakukan pengukuran komposisinya. Komponen komposisi sampah merupakan komponen fisik dari sampah yang terdiri dari karton, kayu, kain, karet, sisa makanan, plastik, logam, besi, kaca, keramik, dan lain-lain. Tahapannya yang pertama yaitu menentukan lokasi pengambilan contoh. Yang kedua, menentukan jumlah tenaga pelaksana. Yang ketiga, menyiapkan peralatan. Lalu yang keempat, ada cara pengambilan dilakukan di perumahan dan non-perumahan. Pada cara ini yang pertama perlu dilakukan pembagian kantong plastik yang sudah diberi tanda organik dan non-organik kepada sumber sampah 1 hari sebelum dikumpulkan. Pengambilan contoh timbulan sampah ini dilakukan secara acak strata dengan rumus yang digunakan. Yang pertama ada S sama dengan CD akar PS. S yaitu jumlah jiwa, CD kota besar atau metropolitan, atau bisa juga koefisien perumahan kota sedang atau kecil, dan PS populasi jiwa kurang dari 1 juta jiwa. Rumus yang kedua yaitu K sama dengan S per N, di mana K adalah jumlah contoh atau KK dan N adalah jumlah jiwa per keluarga. Baik, yang selanjutnya ada B, jumlah contoh timbulan sampah dari perumahan. Ada 3. Yang pertama, contoh dari perumahan permanen menggunakan rumus KS kali 1 keluarga. Yang kedua, contoh dari perumahan semi permanen menggunakan rumus KS kali 2 keluarga. Yang ketiga, contoh dari perumahan non permanen KS kali 3 keluarga, di mana S1 merupakan proporsi jumlah KK perumahan permanen dalam persen, S2 merupakan proporsi jumlah KK perumahan semi permanen dalam persen, dan S3 merupakan proporsi jumlah KK perumahan non permanen dalam persen, dan S sendiri merupakan jumlah contoh jiwa. Yang C, jumlah sampel diambil berdasarkan tingkat pendapatan. Untuk mengetahui jumlah sampel yang diambil berdasarkan tingkatan pendapatan menggunakan 3 rumus. Yang pertama untuk pendapatan tinggi atau high income, yaitu menggunakan rumus A per A plus B plus C kali jumlah rumah. Untuk pendapatan sedang atau medium income menggunakan rumus B per A plus B plus C kali jumlah rumah. Dan untuk pendapatan rendah atau low income menggunakan rumus C per A plus B plus C kali jumlah rumah, di mana A merupakan pendapatan tinggi, B pendapatan sedang, dan C pendapatan rendah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Metode pengukuran contoh timbulan sampah. Yang pertama, sampah terkumpul diukur volume dengan wadah pengukur 40 liter dan ditimbang beratnya. Yang kedua, sampah terkumpul diukur dalam bak pengukur besar 500 liter dan ditimbang beratnya, kemudian dipisahkan berdasarkan komponen komposisi sampah dan ditimbang beratnya. Yang ketiga, peralatan dan perlengkapan yang digunakan terdiri dari yang pertama ialah alat pengambil contoh berupa kantong plastik dengan volume 40 liter. Yang kedua, alat pengukur volume contoh berupa kotak berukuran 20 cm x 20 cm x 100 cm yang dilengkapi dengan skala tinggi. Yang ketiga ialah timbangan dari 0 sampai 5 kg dan 0 sampai 100 kg. Yang keempat ialah alat pengukur. Volume contoh berupa bak ukuran 1 meter x 0,5 meter x 1 meter yang dilengkapi dengan skala tinggi.
Dan yang terakhir ialah perlengkapan berupa alat pemindah seperti skop dan juga sarung tangan. Prosedur kerja pengambilan sampel padat sampah. Yang pertama ini ada cara pengambilan dan pengukuran contoh dari lokasi perumahan, non-perumahan, dan pasar, jalan, hotel, restoran, dan fasilitas umum lainnya. Metode pengambilan dan pengukuran contoh timbulan dan komposisi sampah perkotaan ini didasarkan dari SNI 193964-1994. Contoh timbulan sampah yaitu sampah yang berada di lokasi pengambilan dan dipilih untuk diukur volume dan ditimbang beratnya, serta dilakukan pengukuran komposisinya. Komponen komposisi sampah merupakan komponen fisik dari sampah yang terdiri dari karton, kayu, kain, karet, sisa makanan, plastik, logam, besi, kaca, keramik, dan lain-lain. Tahapannya yang pertama yaitu menentukan lokasi pengambilan contoh. Yang kedua, menentukan jumlah tenaga pelaksana. Yang ketiga, menyiapkan peralatan. Lalu yang keempat, ada cara pengambilan dilakukan di perumahan dan non-perumahan. Pada cara ini yang pertama perlu dilakukan pembagian kantong plastik yang sudah diberi tanda organik dan non-organik kepada sumber sampah 1 hari sebelum dikumpulkan. Pengambilan contoh timbulan sampah ini dilakukan secara acak strata dengan rumus yang digunakan. Yang pertama ada S sama dengan CD akar PS. S yaitu jumlah jiwa, CD kota besar atau metropolitan, atau bisa juga koefisien perumahan kota sedang atau kecil, dan PS populasi jiwa kurang dari 1 juta jiwa. Rumus yang kedua yaitu K sama dengan S per N, di mana K adalah jumlah contoh atau KK dan N adalah jumlah jiwa per keluarga.